أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat siang, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya, kita sudah sampai di penghujung akhir dari surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah ini adalah inti kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya sudah kita bahas. Pertama sekali, ketika kita memulai tadabbur Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah itu Al-Fatihah inti cakupan secara keseluruhan. Menyangkut isi dari Quran ini adalah tauhid, ibadah, kemudian syariat, itu semua mencakup dalam surah Al-Fatihah. Kemudian kita memasuki awal surah Al-Baqarah. Pertama, seorang yang berkecimpung, yang berkaitan, yang berinteraksi dengan Quran. Di dalam ayat-ayat pertama sekali dalam surah Al-Baqarah, orang yang berinteraksi tersebut kemudian diyakinkan. Bagaimana cara Quran meyakinkan para pembacanya yang bersinggungan dengan Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam kitab yang akan kita pelajari ini. Sehingga keimanan, begitu buka keimanan kita sudah diyakinkan. Jadi apapun yang kita pelajari di dalam Quran ini jangan ada keraguan-keraguan untuk mengamalkannya. Setelah itu Quran menjelaskan bagaimana kisah-kisah orang beriman. Masuk lagi kisah-kisah orang kafir. Masuk lagi bagaimana ciri-ciri orang munafik. Jadi ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang munafik. Kemudian orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian kita membahas masalah kiblat. Kemudian kita membahas bagaimana solusi ketika Allah memberikan ujian. Kemudian Allah menggambarkan bagaimana ciri-ciri karakter yang dikatakan orang yang terbaik. Ada beberapa yang dikatakan orang baik itu adalah baik secara akidah, baik secara syariat, kemudian baik secara tauhid, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara sosial, syariat. Jadi 3 ini baru dikatakan orang itu baik. Terkadang orang sering memandang dikatakan orang baik itu hanya melihat dari segi ibadahnya saja. Tapi 3 yang harus kita perhatikan, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara syariat. Baru ini dikatakan orang yang baik. Kemudian lanjutan ayatnya membahas tentang qisas. Kemudian kita berbicara lagi tentang puasa. Setelah berpuasa kita membahas tentang pembunuhan. Kemudian memakan harta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki tentang pernikahan, talak, tentang haji,
kemudian tentang bagaimana tidak ada perbedaan dari para rasul, kemudian kita memasuki bagaimana masalah kepemimpinan, ketika itu Jalut dan Talut kita sudah bahas juga kisahnya di awal juz 3. Kemudian kita membahas lagi tentang ayat kursi, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas juga seseorang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia terkurung di gua tapi jasadnya masih utuh sedangkan keledainya dia sudah menjadi tulang belulang, tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah hidupkan lagi. Jadi gampang bagi Allah, kun fayakun. Kemudian tema kita tentang sedekah, keutamaan sedekah. Setelah sedekah, infak, sedekah itu masuk semua. Infak, sedekah, zakat. Kemudian masuk tentang riba. Kemudian masuk tentang hutang piutang. Baru yang terakhir ini. Itulah inti-inti garis besar dari Al-Baqarah yang kita bahas. Maka di akhir dari 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca 2 ayat, ini kan kita 3 ayat lagi. Barang siapa yang membaca 2 ayat akhir dari surah Al-Baqarah ketika di malam hari, maka Allah akan mudahkan urusannya. Maka Allah akan selesaikan urusannya. Jadi ada dalil anjuran bagi kita di malam hari untuk membaca 2 ayat akhir dari surah Al-Baqarah ini. Maka dikatakan dari 3 ayat ini adalah kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya kita bahas. Kalau kita baca buku ya Bu ya, pertama pembuka, maka Quran juga dibuka dengan meyakinkan. Baru isi-isinya, baru kemudian kesimpulan inti dari apa yang kita baca. Nah ini Quran juga 3 ayat akhirnya adalah inti tentang seluruh perintah sholat, semuanya zakat, puasa, tentang nikah. Maka disinilah kesimpulannya. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sebelum bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika juga bumi ini dan langit ini juga sudah diciptakan, juga kepemilikan adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan lagi makhluk di dalamnya. Kemudian siapa lagi yang mengatur sistem di dalam langit dan bumi ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Mana sistemnya? Bagaimana yang harus kita jalani? Itulah sebelum-sebelumnya materi yang sudah kita bahas. Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan ada menikah juga, sedekah, menjauhi riba, kemudian haji, umroh, kita sudah bahas semua di ayat-ayat sebelumnya. Maka itulah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana seorang hamba yang berada di dalam bumi tersebut menjalani kehidupannya, itulah di ayat-ayat sebelumnya. Maka kita tidak memiliki kuasa atas langit dan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas juga di dalam ayat kursi. Di dalam ayat kursi itu ada 17 kali yang merujuk kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita sudah bahas sebelumnya Bu ya tentang ayat kursi, ada 17 kali. Yang pertama Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Kemudian al-hayyu, yang maha hidup Allah, al-qayyum, yang tuntas mengurus segala makhluknya. Jadi Allah itu tuntas. Terkadang manusia kalau kerja belum tentu tuntas. Tapi Allah al-qayyum, sifatnya adalah asma'nya selesai dalam mengurus umatnya sampai yang paling terkecil. La ta'khudhuhu sinatu.
Kemudian kalau Allah ketika mengurus, kalau kita bekerja kemungkinan kita bisa ngantuk. Apalagi mungkin dingin, pakai kena AC, udara di luar panas, ngantuk siang-siang hari, tambah perut kenyang, makin ngantuk. Tapi Allah ketika mengurus semuanya ini, la ta'khudhuhu sinah. Dia tidak ngantuk wala naum, apalagi tidur. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Sama bunyinya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau di ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di ayat kursi kita bahas lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa maksudnya milik Allah dan langit dan bumi? Sama seperti ayat kita bahas, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya pernah contohkan, contoh Bu Tutut punya makanan di rumah. Punya Bu Tutut ini. Kemudian saya berkunjung. Bu Tutut masaknya mungkin sedikit. Atau kurang yakin makanannya untuk dihidangkan. Padahal kepemilikannya punya Bu Tutut. Maka ketika manusia memiliki apa yang ia punya, tapi terkadang di hati dan pikirannya masih ada rasa segan untuk melakukan apa yang kita punya tersebut. Tiba-tiba, aduh saya masak nih, takut nggak enak, padahal punya kita. Akhirnya nggak jadi dihidangkan. Tapi Allah ketika memiliki langit dan bumi, maka Allah bisa berkehendak apapun terhadap hambanya. Seperti itu. Kemudian itu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jadi wasi'a kursiyyuhus sama, jadi tentang kedudukan Allah. Bahwa man dzalladzi yashfa'u 'indahu, itu tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian ini kembali kepada Allah lagi, Allah itu mengetahui apa yang di belakang dan di depan. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Allah yang akan memberikan ilmu kepada hambanya dan hambanya mengetahui apa yang sebatas Allah beritahu kepada kita. Bima syaa', dan Allah berkehendak apa yang dia kehendaki. Kemudian wasi'a kursiyyuhu, dan kekuasaan Allah langit dan bumi. Wala ya'uduhu, dia tidak merasa berat ketika mengurus semuanya. Wa huwa, dan dia al-ali, maha tinggi, al-azim, juga maha tinggi dan maha mulia. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua aturan yang sudah Allah buat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan kepada umatnya. Maka ayat berikutnya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkan tentang perbuatan itu bagimu. Di dalam ayat ini, ketika kita beramal atau melakukan kegiatan aktivitas apapun, Allah itu akan memberikan perhitungan kepada apa yang kita buat ataupun apa yang ada di dalam hati kita. Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang sedekah, amalan-amalan, riba, kemudian tentang pembunuhan, haji, semua amalan yang sebelumnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkan tentang perbuatan itu bagimu. Jadi apapun amalan yang sebelumnya kita kerjakan akan ada hitungan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalam surah Al-Humazah. Apapun yang kita kerjakan sekecil apapun kebaikan akan ada ganjarannya dari Allah, dan sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan akan ada juga ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, ini ada yang dinyatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ada yang langsung aktivitas diperbuat, ada yang masih tersembunyi di dalam hati. Sekarang saya tanya ibu, kalau saya melakukan niat kejahatan masih saya simpan dalam hati,
Itu kira-kira sudah dihitung Allah atau belum, Ibu? Saya mau mencuri contohnya, tapi masih terbesit di dalam hati. Kira-kira itu sudah masuk hitungan atau belum, Ibu? Belum, Ustaz. Belum. Kalau saya niat pingin sedekah tapi masih dalam hati, sudah masuk hitungan belum, Ibu? Udah, Ustaz. Sudah. Nah, Sudah. di sini jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau sembunyikan, yang dinyatakan itu langsung diperbuat, niscaya ada perhitungan. Maka dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan seseorang itu masuk dalam hitungan baik pahala ataupun dosa, maka kalau dia melakukan aktivitas kebaikan, maka kapan terhitungnya? Ketika dia niat dari hatinya itu sudah dihitung kebaikan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, ada beberapa tingkatan. Kalau baik hanya niat saja, bukan untuk ria ya Bu ya. Saya niat baik, ingin dipuji-puji orang, tiba-tiba nggak jadi, orang yang nggak ada, kita nggak lakukan perbuatan baik, maka itu tidak terhitung. Ini niatnya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dicatat. Nah, tapi kalau untuk niat keburukan itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada orang yang niat melakukan keburukan. Saya niat nih, contoh si A niat mencuri uang, tiba-tiba sepintas lalu hilang dari pikirannya. Ah, ini dosa. Maka seperti itu tidak terhitung. Yang kedua, tingkatan berikutnya, dia terlintas di dalam hatinya, ingin mencuri, mungkin terdesak, sehingga ada bisikan setan yang memaksa dia untuk mencuri, tapi dia berusaha untuk melawannya, supaya tidak mencuri. Maka yang seperti ini juga tidak terhitung dia di dalam keburukan. Kemudian ada orang yang niat buruk, dan niat buruk itu tertanam lama di pikirannya, tapi belum sempat juga dia lakukan karena mungkin kesempatan tidak dapat. Ada si A mau mencuri di rumah si B, dia sudah mau mencuri nih, tapi waktu yang tepat belum ada, sehingga niat buruk itu lama simpan di kepalanya. Hanya celah waktu saja, kesempatan yang belum bisa dia untuk mencuri, kejahatan atau maksiat atau apapun ya Bu ya, intinya yang perbuatan tidak baik. Maka itu juga belum terhitung balasan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada orang niat buruk, kemudian ada pergerakan dari hati dan pikiran, langsung diaplikasikan dengan tindakan, disitulah baru Allah mencatat keburukan. Nah, di sini jadi ada tingkatannya. Dan itulah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi Allah baru mencatat nilai keburukan seseorang itu ketika ada tersimpan di dalam benaknya, kemudian dia pikirkan dan dia berusaha untuk melakukannya dan diaplikasikan dengan perbuatan, maka itu langsung sudah tercatat menjadi amal keburukan. Ini bedanya antara kebaikan dengan keburukan. Maka ibu-ibu, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kita lanjutkan di ayatnya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dalam surah Al-Baqarah ini tadi. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia Ustaz, ya. Al-Baqarah 284 kan ya masih ya Pak Ustaz? 284, masih lanjutan ayat tadi. Jadi kan belum habis. Jadi masih wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kemudian fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kemudian dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan dia mengazab siapa yang dia kehendaki. Maka ibu-ibu semuanya, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya kalau hambanya itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa tingkatan seseorang hamba itu tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini pernah saya sampaikan juga, apabila seorang hamba itu tidak tahu
kemudian dia tidak mampu untuk tahu, maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ganjaran dari azab atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu dan dia tidak mampu untuk tahu. Dan itulah orang gila. Jadi kalau ada orang mungkin nggak tahu dan dia nggak mau tahu, itu sama seperti orang gila, ya. Kemudian yang kedua, kapan lagi Allah mengampuni atau menghapuskan ganjarannya, menghapuskan azabnya, yaitu ketika seorang hamba bertobat. Maka orang yang bertobat itu maka akan dihapuskan dan terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tingkatan berikutnya, ada orang yang tidak tahu tapi dia berusaha untuk tahu, maka orang yang seperti ini juga tidak akan dapat ganjaran, tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang belajar Quran, kemudian dalam proses belajarnya dia salah dalam membacanya. Karena dia tidak tahu, dalam proses ingin tahu, maka ketika dia melakukan kesalahan, kesalahannya itu tidak terhitung dosa. Ada orang yang belajar sholat, nggak tahu tentang sholat, kemudian dia belajar yang berkaitan tentang sholat, tapi ketika dia proses sholat, sholatnya masih ada yang salah, maka itu juga tidak terhitung dosa. Nah, yang terhitung dosa itu bagaimana? Dia tidak tahu dan dia tidak berusaha ingin tahu. Banyak orang yang seperti itu, dia nggak tahu dan dia nggak mau belajar untuk tahu. Maka kalau ada orang mengatakan ngapain capek-capek belajar, semakin banyak tahu nanti semakin banyak dosanya, itu dia sudah dapat 2 kali salah. Dia nggak tahu dan dia nggak mau tahu. Jadi dosanya 2 kali lipat seperti itu. Maka fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah akan mengampunkan dosa siapa yang dikehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Ini Allah. Tapi kalau manusianya, ada enggak manusia itu yang ingin mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala itu? Ada enggak manusia yang mendekat, yang dia sendiri mendatangin azab Allah? Ada orang yang mendatangi ampunan Allah. Ada orang yang mendatangi azab Allah. Ada orang yang mendatangi ampunan Allah ketika dia melakukan dosa, dia bertobat, itu orang yang mendekati ampunan Allah. Jadi di samping Allah bisa mengampuni dosa kita sesuai dengan kehendaknya dan azabnya juga sesuai dengan kehendaknya, tapi manusia itu juga bisa memutuskan. Ketika dia melakukan dosa, dia berusaha untuk bertobat, maka dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ada orang juga yang mendekati azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang yang seperti ini sebenarnya dia sedang mendekati azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini 284 adalah berkaitan tentang bagaimana kita mengamalkan ayat-ayat yang sebelumnya sudah kita bahas. Bahwa kalau kita kerjakan, kalau kita langgar, ada konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerjakan sekecil apapun, Allah akan catat jadi kebaikan. Kalau kita melanggarnya, maka itu akan dicatat Allah sebagai keburukan dan Allah akan berikan sanksi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadabbur kita di ayat 284. Jadi intinya tadabbur ini Bu ya, mengambil kesimpulan dari ayat. Jadi langsung bisa kita aplikasikan. Kalau tafsir itu lebih panjang, tafsir itu lebih mendalam. Bagaimana kaitannya dengan tafsir lain, itu bagian tafsir, membahas nanti dari segi bahasa Arabnya, kaedah-kaedah nahwu sharafnya. Tapi kalau tadabbur itu adalah mengambil kesimpulan, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, kemudian bisa kita aplikasikan langsung dalam kehidupan. Itulah kesimpulan dari 284. Bisa dipahami, Ibu? Ya, kita lanjutkan di 285.
Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Maka di dalam ayat ini Bu, kata-kata imannya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi, kepada Tuhannya. Kemudian wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Maka di dalam ayat ini Bu, kata-kata amanah itu yang pertama diletakkan ke nomor satunya adalah Rasul, yang kedua adalah orang beriman. Maka apa maksud dari ayat ini? Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kualitas iman para Rasul dan para orang-orang beriman. Ini yang pertama. Maka susunannya kenapa amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasulullah beriman kepada apa yang diturunkannya kepada Al-Quran dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Maka yang pertama, tingkatan derajat yang tertinggi antara orang beriman dengan Rasul adalah Rasul yang pertama. Kemudian pemahaman yang kedua, apa maksud dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Para Rasul itu mendapatkan keimanan, keyakinan dari kitab-kitab yang mereka bawa atau dari utusan yang langsung Allah utus kepada mereka. Kemudian mir rabbihi wal mu'minun, sedangkan orang-orang yang beriman itu bagaimana mendapatkan informasi tentang keimanan sehingga mereka mendapatkan kebenaran, yaitu dari Rasul, itu tingkatannya. Jadi kita para sahabat belajar dengan Rasul sehingga menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul itu melalui wahyu, baik Al-Quran maupun para malaikat yang diutus. Itu pemahaman yang kedua. Jadi pemahaman yang pertama, keimanan dan para Rasul dan para nabi, para orang beriman adalah tertinggi imannya para Rasul. Maka para Rasul itu banyak sekali ujian dalam hal berdakwah, tapi keimanan mereka terkadang tidak pernah goyang. Sedangkan orang beriman terkadang masih ada goyang. Kemudian para Rasul itu menyampaikan keimanan itu tingkatan pertama dari Allah, kemudian melalui malaikat, kemudian melalui kitab, dan risalah kitab itulah sumber keimanan yang mereka yakini. Kemudian kitab itu disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Itu tingkatannya. Kemudian kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah. Jadi semua para Rasul itu semua beriman kepada Allah. Jadi ajaran-ajaran yang seperti puasa yang disampaikan kepada umatnya kita, maka itu baik diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Tentang kemarin hutang juga ya ayyuhalladzina amanu. Tentang riba juga ya ayyuhalladzina amanu. Tentang sedekah juga ya ayyuhalladzina amanu. Tentang menjaga makanan yang halal juga ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dan itu adalah semuanya ajaran yang dibawa Rasul untuk umatnya. Nah, jadi kalau kita orang-orang beriman, kita harus mengerjakan, dan para Rasul itu sudah mengerjakan semuanya. Kenapa? Karena keimanan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Sehingga kadang-kadang kita dalam menjalankan masih ada keraguan-keraguan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Jadi orang yang beriman itu ibu-ibu tidak membedakan antara satu rasul, satu nabi dengan nabi yang lainnya. Semuanya memiliki keistimewaan. Semuanya harus diagungkan, semuanya harus dimuliakan. Tidak seperti orang Yahudi. Yahudi itu tidak meyakini Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani tidak meyakini Nabi Muhammad.
Nah, seperti itu Ibu. Nah, orang beriman meyakini seluruh nabi, meyakini seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan. Kenapa? Terkadang ajaran yang kita kerjakan sekarang masih ada sangkut pautnya juga dengan nabi-nabi yang sebelumnya, seperti puasa Nabi Daud, atau contoh juga sholawat Ibrahimiyah, contoh seperti haji, itu ajaran yang sudah memang dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada perbedaan. Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah, ini sudah kita tadaburi juga Bu. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke 136. Ini sudah kita tadabur juga Ibu. Al-Baqarah 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucu-cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Jadi orang yang beriman itu wa nahnu lahu muslimun, orang muslim itu la nufarriqu baina ahadim minhum, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Ini kuncinya bagaimana kita meyakini para rasul, karena sebelumnya juga ada membahas bagaimana kisah-kisah rasul-rasul terdahulu, tidak ada perbedaan sedikit pun. Kemudian kita juga bahas di dalam surah Al-Baqarah juga, ini kita kembali merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya sebagai penguat. Iya. Al-Baqarah 253. Al-Baqarah 253. Sebentar Ibu. Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian daripada yang lain. Maksudnya di sini apa? Para rasul itu kita sudah bahas memiliki kemujizatan yang berbeda-beda, Allah lebihkan dari setiap kemujizatannya. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lain ditinggikan beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mujizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang yang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan sebagai bukti sampai kepada mereka, tetapi mereka berselisih. Maka apa di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir? Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Jadi orang-orang sesudahnya seperti Yahudi dan Nasrani itu membeda-bedakan para rasul. Kenapa? Karena mereka melihat dari kelebihan-kelebihannya. Padahal kelebihan iya diberikan kepada rasul. Tapi bagaimana kita menyamakan keistimewaan dari mereka itu sebenarnya sama saja. Kita harus meneladani dan mengikuti dan meyakini dari keseluruhan para rasul. Ya, kita lanjutkan Ibu. Di Al-Baqarah tadi kita kembali. Al-Baqarah 285. Kemudian waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di dalam ayat ini adalah waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya, dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Maka dengarkan apa yang disampaikan para rasul, risalahnya, ajarannya, kemudian kita taati. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir sami'na wa asaina, itu ciri-ciri orang kafir.
Dalilnya ini perbedaan kalimat. Kalau orang beriman sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir sami'na wa asayna. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ya, An-Nisa 46. Surah An-Nisa 46. Ya. An-Nisa 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Ini orang kafir, orang Yahudi, mereka selalu sami'na wa 'asayna. Wasma' ghayra musma'i wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din. Tapi kalau orang beriman, walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Yaitu diantara orang-orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Itu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan pula dengarkanlah, sedangkan engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah melaknat mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu selalu apapun yang mereka dengar adalah sami'na wa asayna, dengar tapi tidak patuh, hanya sekedar dengar. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, maka derajat mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau melakukan itu. Maka inilah ibu-ibu, tadi di ayat tadi kita baca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kembali ke Al-Baqarah 285-nya. Maka sami'na wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Maka para ulama mengatakan kalimat wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ini berkaitan tentang waktu dalam kehidupan, Ibu. Maka wa qalu sami'na, waktu itu terbagi kepada 3. Waktu yang kemarin, yang telah lalu, waktu sekarang, kemudian waktu yang akan datang. Maka para ulama mengatakan wa qalu sami'na, dan kami dengar. Makna wa qalu sami'na ini adalah yang telah lalu, waktu yang telah lalu. Kenapa? Kita mendengar ajaran, mendengar risalah, mendengar perintah ini adalah sudah jauh dari dahulu dari Quran yang kita baca. Kita sudah tahu perintah ini sudah lama. Ketika kita sudah mengetahui wa ata'na, maka taatlah. Ya, jadi wa ata'na ini sekarang. Sami'na masa lalu. Wa ata'na sekarang. Maka kita kerjakanlah sekarang. Maka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah Tuhan kami dan padamulah tempat kami kembali. Kembali ini berarti akan datang. Maka orang yang ata'na melakukan perintah yang masa lalu sudah dikerjakan oleh para rasul, kita kerjakan sekarang wa ilaikal masir, maka akan ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita dengar sami'na enggak dikerjakan yang dahulu, kemudian wa asayna, hanya dengar saja enggak diperintahkan seperti orang kafir, wa ilaikal masir, tetap ada ganjarannya juga nanti di akhirat, Ibu. Maka ibu-ibu semuanya, ini sudah pernah saya sampaikan, kita ulang lagi. Apa konsekuensi kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, al-yaqin. Ada keyakinan kuat. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, yakin apa yang diperintahkan semua di dalam Quran itu adalah dahulunya sudah dikerjakan para rasul, kemudian itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Jadi kalau ditanya apa konsekuensi kita selaku orang yang beriman, yaitu yakin atas keimanan kita dan yakin apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah ini, tidak ragu-ragu melaksanakan perintah, mau sholat nggak ragu, mau puasa nggak ragu, mau bersedekah nggak ragu. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi ciri-ciri orang yang mukmin itu adalah al-yakin, yakin atas keimanan mereka ketika mengerjakan sesuatu tidak ada ragu-ragu. Jadi apa amalan yang sebelumnya, puasa, nikah, atau apapun sedekah yang sebelumnya kita bahas tentang jihad, jangan ragu-ragu mengerjakannya. Kemudian, apalagi konsekuensi kita selaku orang yang beriman, at-taslim, yaitu berserah diri. Dalilnya Ali Imran ayat 83. Maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa. Maka nanti ayat sesudahnya ini, Bu, ketika melakukan sesuatu kita jangan merasa terpaksa. Nanti di ayat berikutnya, di ayat Al-Baqarah Ustaz, maaf. 28. Al-Baqarah Ali Imran ayat 83. At-taslim, berserah diri. Ali Imran 83. 83. Iya. Ya. Maka mereka Ali Imran 83, maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan bumi berserah diri kepadanya, baik suka maupun terpaksa, dan hanya kepada mereka dikembalikan. Maka nanti di ayat berikutnya, ketika kita melakukan seluruh perintah Allah, jangan merasa berat, jangan merasa terpaksa. Nanti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa? Allah itu sebenarnya memberikan keringanan kepada hambanya. Contoh, kalau sholat nggak mampu berdiri, bisa kita duduk. Nggak bisa duduk, bisa kita berbaring. Nggak bisa berbaring, bisa dengan isyarat. Ada keringanan dalam hal melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keyakinan yang mantap, yang kedua berserah diri. Baru yang ketiga, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Maka tadi orang beriman itu tidak sami'na wa asaina, tapi sami'na wa ata'na. Dalilnya An-Nur 51. Surah An-Nur 51. Ya, An-Nur 51. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sami'na wa ata'na. Ini kesimpulan dari perintah-perintah ajaran yang sebelumnya, perintah Allah yang sebelumnya kita bahas, maka sami'na wa ata'na. Konsekuensi kita selaku orang beriman. Karena tadi penutup ayatnya amanar rasulu bima, ada kata-kata iman. Bagaimana sih sebenarnya konsekuensi orang yang beriman itu? Baru yang keempat, ittiba'ul manhaj, mengikuti sistem, mengikuti peraturan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dilanggar. Dalilnya surah Al-Jathiyah ayat 18. Al-Jathiyah ayat ke-18. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat, peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi jangan kita merasa berat ketika mengikuti syariat. Kenapa? Allah akan memberikan keringanan-keringanan kalau kita tidak mampu. Jadi mengikuti sistem yang sudah ditentukan Allah. Bisa berdiri, bagaimana aturannya kita sholat duduk, atau ketika kita mungkin ada masalah dalam kehidupan, bagaimana ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah lengkap.
di ayat-ayat yang sebelum kita bahas. Kemudian yang kelima, apalagi konsekuensi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya? Adamul haraj, tidak merasa berat. An-Nisa 65. Surah An-Nisa ke 65. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dan perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Jadi risalah yang dibawa Rasulullah, ajaran yang dibawa Rasulullah, jangan kita merasa berat. Wah, ini berat sekali, ini nggak mampu saya ngerjakannya. Tidak. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi harus kita menerima dengan lapang dada. Dikerjakan dengan tulus, keikhlasan. Kemudian yang keenam, konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih-milih. Wah, ini saya nggak bisa ninggalkan riba nih. Riba biar sajalah. Saya bisanya hanya mungkin puasa saja. Ajaran yang lain, kisos, riba yang berat-berat saya nggak kerjakan. Yang ringan-ringan saja dari ajaran Quran. Itu salah juga, nggak boleh. Maka konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus totalitas mengamalkannya. Tidak boleh pilih-pilih mana yang mudah. Kadang orang kan sibuk ini saja yang difokuskan, yang lain pada ditinggalkan. Ada orang sibuk ini bid'ah, ini nggak boleh contohnya. Tapi ke perkara yang wajib sering tidak kita hiraukan. Padahal kita lebih mengutamakan yang wajib, yang sunnah tetap iya. Tapi jangan kita pilih-pilih dalam mengamalkan agama, fokus itu saja, yang lain terkadang kita lupakan. Maka konsekuensi kita beriman adalah tidak memilih-milih. Dalilnya Al-Ahzab 36. Al-Ahzab 36. Dan tidaklah pantas bagi orang-orang yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan-pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dan kesesatan yang nyata. Maka tidak ada pilih-pilih ya Bu ya dalam beramal. Maka itulah kita di dalam surah Al-Baqarah, ciri-ciri orang yang beriman itu ketika mengamalkan sesuatu harus dengan kafah. Kafah itu adalah totalitas atau sempurna. Dalilnya Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih. Jangan ini yang mudah, ini yang sulit saya nggak mau kerjakan. Totalitas keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya itu musuh yang nyata bagimu. Maka aduh ini saya nggak bisa meninggalkan riba, biar aja lah yang lain aja saya kerjakan, itu juga nggak boleh. Harus kita menjalankan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke Al-Baqarah 286-nya, penutupnya. Jadi intinya di sini adalah tentang 285 tentang keimanan, dan bagaimana di sini juga berkaitan tentang waktu, bahwa waqalu sami'na, mendengar ini adalah waktu yang telah lalu, wa ata'na, kita taati sekarang, wa ilaikal masir, nanti akan ada ganjaran atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan. Dan tidak boleh kita membedakan antara nabi-nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semua walaupun memiliki keistimewaan, tapi sebenarnya semuanya adalah sama, harus kita muliakan. Tidak seperti orang Yahudi tidak menerima adanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani tidak adanya Nabi Muhammad. Sedangkan orang beriman semuanya sama. Kemudian di ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ibu-ibu ya, dengan seluruh amalan yang sudah dikerjakan sebelumnya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya,
itu sebenarnya jangan jadikan beban dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya perintah yang Allah kerjakan itu, yang Allah perintahkan kepada kita itu, sebenarnya membuat hidup kita menjadi lebih tertata. Bayangkan kalau hidup ini nggak punya aturan, Ibu. Orang bisa sesuka hati saja melakukan apa yang dia kehendaki. Maka akan banyak terjadi bencana, keburukan ketika orang sudah tidak mau punya aturan lagi dalam hidup. Maka ibaratkan kalau di jalan nggak ada lampu merah semua ditabrak, itu jalan tuh bisa sembarangan, orang bisa kecelakaan atau krodit semua jalan. Tapi kalau orang mematuhi peraturan yang ada di jalan, dia lebih indah dan tertata. Begitulah, jadi jangan pernah merasa berat, karena sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah membuat hidup manusia menjadi lebih tertata. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apapun perintah Allah itu sebenarnya semuanya mampu kita melakukannya. Hanya terkadang hati kita yang belum yakin, godaan setan yang membuat kita sehingga tidak mau mengerjakan. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakan dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Kembali lagi ke surah Al-Humazah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita kerjakan, kemudian sekecil apapun niat baik kita, tetap ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keburukan. Mereka berdoa, kemudian ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan kami melaksanakan kesalahan. Jadi kalau seandainya kita dalam melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita lupa atau salah dalam melakukannya, kita berdoa kepada Allah, bertobat. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami. Tapi ada orang terkadang yang mendekati azab, dia nggak ngerjakan dan dia tidak sadar bahwa itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang beriman itu, Ibu, selain dia yakin dari isi ajaran Quran, kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan lupa, Ibu, berdoa kepada Allah agar dimudahkan kita mengamalkan, menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin saya sampaikan waktu khataman ada 3 yang kita minta. Pertama, minta bagus baca Quran. Ya Allah, berikan aku ilmu agar mudah membaca Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, ya Allah, mudahkan aku memahami. Ya Allah, berikan aku ilmu agar mudah memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Baru yang ketiga, ya Allah, berikanlah aku ilmu agar mudah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan dengan baik dan benar. Maka ketika kita melakukan tiba-tiba tidak dengan kesengajaan melakukan kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah. Baik kesalahan sengaja juga kita di sini suruh, selain kita berdoa dimudahkan untuk mengamalkan, apabila kita dalam menjalankan amalan ada terjadi kesalahan, maka waghfir lana. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Warhamna, atas berkat rahmatmu, Engkau maha kasih sayang. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir, dan jangan kami jadikan seperti orang-orang yang sebelumnya, orang Yahudi dan Nasrani juga. Seperti itu, Ibu. Inilah kesimpulan dari surah Al-Baqarah tadabbur kita, bahwa di 3 ayat terakhir ini adalah kesimpulan dari ajaran-ajaran atau perintah-perintah Allah dari ayat-ayat sebelumnya yang kita tadabburi. Silakan Ibu, bisa dipahami kalau yang mau tanya. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami penjelasan saya? Bu Seri bisa dipahami? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Bisa Pak Ustadz. Alhamdulillah, Ibu. Silakan yang mau tanya Ibu. Kalau tidak ada tanya kita cukupkan ini, karena sudah habis. Karena nanti temanya sudah lain lagi. Ya sudah cukupkan kalau tidak ada yang tanya. Bu Dona. Belum ada yang bertanya di chat box, Pak Ustadz. Ya, ada Bu Dona angkat tangan. Dona, silakan. Pak Ustadz, nggak tahu nih konteksnya nyambung atau enggak. Cuma saya mau nanya, saya pernah dengar kalau surat Al-Muluk itu kan dibaca sebelum tidur katanya, buat azab kubur. Tapi saya pernah dengar justru Rasul tuh sebelum tidur baca Ali Imran 10 ayat terakhir, kalau nggak salah ya Pak. Itu banyak Ibu.
bukan sekedar itu saja. Sebenarnya banyak dalilnya. Jadi ada ayat-ayat khusus. Kita dianjurkan sebelum tidur baca 100 ayat surah Al-Baqarah. Ada paling tidak 2 ayat ini sudah bisa mewakili, cukup. Makanya kata dalam hadis, kalau seandainya sebelum tidur kita baca 2 akhir ayat Al-Baqarah ini sudah cukup bagimu, kata dalam hadis itu. Kalau seandainya jadi kita nggak sempat. Jadi apa aja Pak Ustadz? Ali Imran, Al-Baqarah. Terus kalau Al-Mulk katanya cuma sahabat-sahabatnya doang yang baca Pak. Bener nggak Pak? Saya tuh bingung, banyak yang masukan-masukan. Intinya seperti ini Bu. Apabila kita sebelum tidur baca ayat Quran, walaupun tidak meski itu yang kita baca. Baca Al-Fatihah, baca Ali Imran. Intinya sebelum tidur kita disuruh baca Quran. Atau membaca ayat. Agar apa? Kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita nggak kerjakan gimana? Saya nggak baca Ali Imran, saya nggak baca Al-Mulk, apakah kita berdosa? Tidak berdosa. Seperti itu Ibu. Karena itu adalah ayat-ayat amalan anjuran yang namanya dianjurkan, belum tentu ketika kita tidak mengerjakannya kita tidak berdosa Ibu ya. Tapi dikerjakan itu jauh lebih baik. Apalagi kalau sebelum tidur bacanya 10 juz, wah itu lebih bagus lagi. Jadi 5 juz nggak tidur. Jadi jam habis Isya tuh sudah duduk sampai ngantuk. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ya tadi yang sudah disebutkan, karena semua akan terbaca seperti itu. 3 hari hatam. Contoh seminggu hatam, sebelum tidur 10 juz, besok 10 juz, besok 10 juz sebelum tidur. Itu jauh lebih baik lagi. Itu paling tidak. Maka dalam hadis kalau seandainya setiap malam kita baca 2 ayat ini saja sudah cukup. Maksudnya kalau seandainya kita lagi sibuk atau memang sudah ngantuk sekali, 2 ayat ini sudah cukup mewakili. Seperti itu Ibu. Oh baik Pak Ustadz. Ya. Kasih. Ya Bu. Ustadz, melanjuti pertanyaan yang tadi. Jadi 2 ayat Al-Baqarah ini 285 286 itu saya dengar kalau kita baca sebelum tidur itu kita minta pengampunan untuk 1 hari yang sudah kita lakukan, betul nggak Pak Ustadz? Iya, itu benar Ibu. Agar Allah ampuni, kemudian Allah mudahkan kita melaksanakan aktivitas juga untuk besoknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, ada orang mungkin menghadapi masalah. Mudah-mudahan besok ada jalan keluarnya lah, seperti itu bahasanya gitu. Kemudian kalau seandainya di hari ini kita melakukan aktivitas, ada sesuai tidak syariat atau ada yang kita langgar, Allah hapuskan. Nah untuk besoknya kita berharap, jadi ayat ini berkaitan tentang 3 waktu tadi saya katakan Bu. Yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang. Jadi 2 ayat ini mencakup 3 waktu. Seperti itu Bu Tutut. Jadi waqalu sami'na masa lalu, wa ata'na sekarang, wa ilaikal masir yang akan datang. Seperti itu. Jadi kalau seandainya hari ini kita melakukan kesalahan, Allah hapuskan. Untuk besok semoga Allah mudahkan, seperti itu. Oke Bu. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih. Tidak masa yang lalu yang lewat kemarin saja Bu ya, tapi 3 waktu untuk ayat ini. Oke, ada lagi Ibu? Pak Ustadz, maaf tadi saya ada ketinggalan satu catatan yang konsekuensi orang beriman. Yang pertama di surat 49 ayat 15 ya Pak Ustadz. Ntar saya lihat lagi, saya yakinkan Bu. Yang nomor berapa Ibu? Yang pertama. Yang pertama Al-Yakin Al-Hujurat ayat 15. Keyakinan yang mantap. Yang kedua At-Taslim berserah diri Ali Imran 83. Kemudian As-Sam'u wa Tha'ah mendengar dan taat An-Nur 51. Kemudian Ittiba'ul Manhaj mengikuti sistem Al-Jasiyah ayat 18. Kemudian Adamul Haraj tidak merasa berat ketika mengerjakan An-Nisa 65. Kemudian Adamul Khiyarah tidak memilih-milih itu Al-Ahzab, kemudian Al-Ahzab 36. Kemudian kita mengerjakannya dengan semaksimal mungkin, tidak dengan kafah itu di Al-Baqarah ya Bu ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Bu, ya Bu Sri. Angkat tangan. Titip pertanyaan tapi nggak mau dibilangin. Oh iya boleh Bu. Katanya ada yang bilang kalau mau baca selawat tidak harus baca bismillah, langsung bersalawat. Itu gimana itu Ustaz? Bismillah itu tidak, kita sudah belajar di
apa namanya, di sebentar ya Bu ya, saya tampilkan saja. Kita belajar di tajwid tentang isti'adzah basmalah awal surat. Biar kita ulang lagi. Ya, langsung ada hadisnya. Isti'adzah basmalah ya. Ya, saya tampilkan Ibu. Ya. Mau masak baca bismillah, pakai baju baca bismillah, bawa salawat apakah harus bismillah, ini dalilnya tentang bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang penting, yang enggak penting aja terkadang kita pakai bismillah jadi berkah karena memulainya dengan nama Allah. Yang tidak dimulai dengan membaca kalimat basmalah maka terputuslah barokahnya. Nggak ada berkahnya. Yang namanya berkah itu Bu, apa pengertian dari barokah? Ziyadatul khair, itu arti dari barokah, bertambahnya kebaikan. Mungkin Bu Sri pakai baju, pakai bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan baju yang lengket di badan ini dipakai untuk ketaatan, pengajian, baca Quran, bukan pergi ke diskotik. Pakai sendal, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sendal ini bawa kita ke tempat-tempat yang baik. Sehingga apa? Barokah, namanya barokah ziyadatul khair, akan menambah kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi dalam hadis tadi kalau orang yang membaca aktivitas kegiatan apapun memulai dengan bismillah, Allah akan berikan kebarokahannya. Tapi kalau dia tidak memakai bismillah maka terputuslah barokahnya. Itu dia. Apalagi sholawat, hal yang baik, pakai baju saja kita selalu pakai bismillah seperti itu. Gitu, oke. Ya udah, titipannya udah disampaikan, so, jawabannya dengar sendiri. Orangnya ada di dalam Ibu? Ada di sini, orang belakang. Orang belakang. Oh iya Bu. Terima kasih Ustadz. Iya Bu. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, cukupkan Ustadz. Ya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di hari Senin tentang mat. Kemudian alhamdulillah kita sudah habis surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan inti-inti dari tadabbur kita ini Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan. Amin. Paling tidak kita sudah nampak garis besar apa maksud dari ayat yang kita baca. Mudah-mudahan Allah sampaikan nanti 30 juz ya Bu ya. Karena orang menghatamkan, mungkin kita sudah 9 kali hatam. Tapi jarang mencari orang yang bisa membaca terjemahnya 30 juz. Jarang ada orang yang mencari poin-poin dari setiap ayat sampai 30 juz. Kalau biasa pun pengajian-pengajian Ibu undang-undang Ustadz juga kalau dia tidak tidak kontinu waktunya, Ustadz ini sebulan lagi, 2 bulan lagi. Kan tadaburnya loncat-loncat. Iya. Tiba-tiba surah Al-Furqan, tiba-tiba surah Ali Imran, tiba-tiba surah Al-Baqarah. Nggak tahu kemana-mananya larinya. Tapi alhamdulillah kita bisa 1, 2 ayat, 1 ayat, 2 ayat. Itu mudah-mudahan ya Bu ya. Ini menjadi keberkahan kepada kita. Karena sulit kalau mau meluangkan waktu sendiri bacanya sulit. Buka tafsir. Tapi kalau rame-rame gini kita sama-sama bisa memahami sedikit demi sedikit. Ya Ustaz. Iya. Ustaz, berarti minggu depan hari Kamis masuk Al-Imran ayat 1 ya, tadaburnya. Ya, kita nanti membahas dulu apa keutamaan Ali Imran, apa nama lain dari surah Ali Imran, nama-namanya. Kita akan bahas dulu tentang nama Ali Imran tersebut. Baru nanti kita masuk ke isi. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.